Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Berjumpa kembali kita dengan materi pembelajaran yaitu tema 3 tentang subtema 1 pembelajaran 3 mengenai bagian-bagian tumbuhan. Kalian tahu bahwa tumbuhan di sekitar kita mempunyai bagian-bagian yang harus kita ketahui. Tumbuhan mempunyai bagian-bagian yang pertama adalah akar, batang, daun, buah, biji, dan untuk selanjutnya marilah kita simak video berikut ini mengenai bagian-bagian tumbuhan. Anakku, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu hari ini. Kita hari ini akan mempelajari mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, di mana kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, seperti kalian tahu bahwa tumbuhan itu mempunyai bagian-bagian, di mana bagian-bagian itu akan Ibu jelaskan berikut ini. Nah, untuk yang pertama bagian tumbuhan yaitu akar. Akar ini adalah organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, di mana bagian-bagian akar itu antara lain pangkal akar. Pangkal akar merupakan bagian yang bersambungan dengan pangkal batang di sini. Kemudian ada batang akar. Ini batang akar merupakan bagian akar yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Setelah itu ada cabang akar. Cabang akar ini merupakan bagian yang tidak langsung berhubungan atau bersambungan dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokoknya. Kemudian ada serabut akar atau rambut akar. Rambut akar ini atau serabut akar ini merupakan cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Dan yang terakhir adalah tudung akar di sini ya, atau ujung akar. Ujung akar ini biasa disebut dengan kalipatra, yang biasanya terletak pada ujung yang berfungsi melindungi akar terhadap kerusakan pada waktu menembus tanah. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada zona-zona pada pertumbuhan akar. Ada sel rambut akar yang ada di sini tadi. Kemudian ada zona pematangan, ada zona pemanjangan, zona pembelahan, dan tudung akar. Bagian yang kedua, anak-anak. Nah, jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar ini ada dibagi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu mempunyai akar yang pokok, kemudian bercabang menjadi bagian akar yang kecil. Setelah itu akar tunggang memiliki biji berkeping dua atau dikotil ya. Contohnya mangga, jeruk, rambutan, kacang-kacangan. Setelah itu ada akar serabut. Bagaimanakah ciri-ciri akar serabut? Akar serabut itu berbentuknya seperti serabut seperti ini anak-anak. Kemudian bagian ujung pangkal berukuran hampir sama besar. Setelah itu akar serabut memiliki biji berkeping satu atau monokotil, misalnya rumput, padi, kemudian tebu dan kelapa. Selanjutnya mengenai batang. Nah, kita perhatikan di sini. Ini adalah batang sebuah pohon atau tumbuhan ya yang berkayu. Jadi tegak ya.
dibagi menjadi beberapa jenis batang anak-anak. Yang pertama ada jenis batang berkayu, kemudian batang rumput, kemudian batang basah. Nah, batang berkayu ini biasanya batangnya itu berkambium. Biasanya ini juga batang berkayu itu bentuknya atau bersifat keras, kuat ya. Jadi diameternya itu lebih besar. Contohnya pada batang mangga ataupun jeruk. Kemudian ada batang basah anak-anak seperti ini. Kenapa disebut batang basah? Karena batang basah ini batangnya banyak mengandung air. Dan biasanya lunak ya, tidak keras seperti batang berkayu. Batang basah contohnya seperti bayam, kangkung, kemudian pisang talas. Sedangkan batang rumput adalah batang yang sejajar, berruas-ruas dan berongga. Contohnya pada batang rumput itu adalah padi dan rumput-rumputan. Kita lihat untuk yang selanjutnya adalah daun. Dalam hal ini kalau kita amati tumbuhan ya di sekitar kita, bentuknya bermacam-macam ya anak-anak. Jenis-jenis daunnya ada yang melengkung, ada yang menjari, ada yang sejajar, dan ada yang menyirip. Untuk jenis daun yang melengkung, biasanya tulang daunnya itu melengkung seperti setengah lingkaran seperti ini ya. Kemudian untuk yang menjari, tulang daunnya itu beruas seperti jari ya, seperti ini. Ini contohnya ada tumbuhan ubi ya. Kemudian yang sejajar, biasanya tulang daunnya sejajar, gak lurus seperti ini. Contohnya padi, tebu ya. Kemudian yang menyirip, tulang daunnya itu seperti ini, seperti ada geriginya, seperti anggur tumbuhannya daunnya ya. Setelah itu bunga. Siapa yang nggak pernah lihat bunga? Bunga itu kelihatan cantik ya anak-anak. Kalau kita melihat di taman, bunganya sedang bermekaran, cantiknya. Nah, kita lihat ya bagian-bagian bunga yang ada di sini. Ini adalah contoh bunga sepatu anak-anak. Bunga sepatu kita lihat dari mahkota bunganya yang cantik, warna ungu apa ini ya. Kemudian ada benang sari sebagai alat kelamin betina. Kemudian putih alat kelamin jantan ya. Kemudian ada bakal biji, ada kelopak bunga, ada dasar bunga dan tangkai bunga. Untuk mahkota bunga biasanya warnanya bermacam-macam, ada yang kuning, putih, merah. Kemudian kalau bakal biji ini adalah bakal untuk tunas yang baru anak-anak. Sedangkan kelopak bunga ini adalah tempat berdirinya atau mengembangnya bunga yang akan mekar. Kemudian ada dasar bunga dan tangkai bunga adalah untuk supaya bunga itu bisa berdiri tegak. Ayo, siapa yang pernah makan buah? Ibu rasa kalian sudah banyak ya yang makan atau yang mengkonsumsi buah-buahan seperti ini. Buah ini anak-anak bisa kita dapat di sekitar kita ya. Bunga sangat bermanfaat untuk memberikan vitamin pada tubuh ya. Ini ada anggur, ada nanas, delima, semangka, jeruk dan sebagainya. Ada biji. Nah, biji ini biasanya bakal atau tumbuhnya tunas yang baru.
Biji bisa dibagi menjadi dua jenis biji, yaitu biji dikotil dan biji monokotil anak-anak. Contohnya pada biji dikotil adalah kacang. Nah, ini gambarnya kalian perhatikan anak-anak. Ada kulit biji, ada poros embrio di mana poros embrio adalah sebagai tunas yang baru, kemudian katiledon, radikula dan plumula. Sedangkan pada biji monokotil atau biji berkeping satu, itu contohnya pada jagung anak-anak. Yuk kita perhatikan ini bagiannya. Ada katiledon sama, ada katiledonnya. Kemudian ada jaringan buah, ada kulit biji, ada endosperma, poros embrio, radikula, seludang dan plumula. Nah, saya kira ibu berharap kalian bisa memahami apa yang sudah diterangkan oleh Bu Guru saat ini. Semoga bisa bermanfaat. Demikian anak-anakku pelajaran untuk hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam pembelajaran mengenai bagian-bagian tumbuhan. Terima kasih dan sampai jumpa untuk pelajaran selanjutnya.